Bina Berdaya Bangsa. Dan hari ini kita akan berbagi kembali tips maupun pengalaman parenting. Dan bersama saya saat ini sudah ada Ibu Mevang. Beliau adalah praktisi dari homeschooling, juga ibu dari 3 orang anak. Jadi pengalamannya sudah lumayan banyak ya dalam membesarkan anak. Dan hari ini Ibu Mevang akan berbagi bersama dengan kita tentang topik konsisten di dalam mengasuh anak. Nah, mungkin para pendengar ada yang masih bertanya-tanya nih, kenapa sih dan apa sih konsisten di dalam mengasuh anak itu? Nah, jadi ketika kita mengasuh anak, mungkin kalau ada pendengar yang sudah pernah mengikuti kursus parenting dari Bina Berdaya Bangsa, ada satu poin di mana kita membagikan tentang pentingnya kita menerapkan konsistensi, baik itu di dalam peraturan rumah ataupun di dalam pola asuh ketika membesarkan anak-anak. Nah, hari ini kita tidak akan bahas lebih jauh tentang tips-tips konsistensinya sendiri, tapi kita akan mendengar dari pengalaman pribadi Ibu Mevang ketika menerapkan konsistensi di dalam mengasuh anak. Silakan Bu Mevang, boleh berbagi bersama dengan kami. Oke, halo semuanya. Saya coba bagikan pengalaman pribadi saya. Mungkin dari pengalaman ini bisa diambil contoh-contoh gitu ya, yang bisa membantu gitu. Saya berharap ini bisa juga bermanfaat. Kalau bicara soal konsistensi ya, saya kasih beberapa contoh. Jadi konsistensi ini kan bertujuan untuk membentuk kebiasaan baik ya. Kalau untuk kami di rumah, untuk anak-anak yang lebih besar gitu, contohnya kita mau menanamkan kebiasaan untuk rajin, bersih, bertanggung jawab gitu. Nah, saya coba pakai cara untuk anak-anak yang lebih besar mencuci piring setelah mereka selesai makan gitu. Jadi setiap mereka selesai makan, mereka mencuci piring mereka masing-masing. Untuk anak yang lebih kecil, saya coba terapkan membentuk kebiasaan baik untuk membereskan mainan. Contohnya, jadi setelah mereka selesai bermain, mereka membereskan mainan untuk diletakkan di tempatnya semula, tempat mainan-mainan itu. Gitu. Nah, konsistensi ini memang cukup jadi tantangan ya, gitu. Tapi kalau kita mau coba terus perjuangkan gitu, itu akan menjadi suatu hal yang baik ya. Nanti lebih lanjut saya akan cerita lagi. Nah, kadang-kadang kita tuh pengennya cepat gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau anak-anak yang mengerjakan gitu lama gitu, atau mereka masih tidak mau langsung mengerjakan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pengennya cepet gitu. Kadang-kadang kita udah sibuk ya, jadi kita pengennya cepet gitu. Jadi akhirnya kita yang bereskan misalnya gitu. Atau akhirnya ya sudah biar cepet gitu, kita yang cucikan piringnya kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak ada pertumbuhan yang instan gitu. Kita harus butuh waktu ya, konsistensi itu terus menerus gitu, dan butuh waktu. Itu sih Bu Medi. Untuk yang pertama ya, poin pertama. Wah iya, menarik banget nih. Boleh nanya sedikit ya Ci ya, Iya, terkait gimana? konsistensi ini kadang-kadang mungkin khususnya untuk ibu-ibu baru yang mungkin baru punya anak pertama dan anaknya masih kecil, masih balita. Kadang-kadang untuk menerapkan misalnya jam tidur atau jam makan atau semacam itu, jam nonton, jam main HP. Kadang-kadang agak kesulitan mungkin ya untuk konsisten sendiri, apalagi kalau begitu banyak kesibukan bagi seorang ibu baru yang harus dipelajari gitu. Nah, apakah ada yang dari pengalaman Ibu Mevang untuk dibagikan bersama dengan kami? Ya, jadi memang rasanya ya kalau kita mungkin coba di list gitu ya,
kebiasaan-kebiasaan baik apa yang kita perlu tanamkan kepada anak-anak. Ya tadi Bu Medi bilang jam tidur, jam makan dan sebagainya gitu ya. Kelihatannya kan banyak sekali gitu ya. Tapi sebenarnya kita punya cukup waktu gitu. Jadi kalau kita sebagai ibu ya, kita mendampingi anak-anak kita punya cukup waktu gitu ya bertahun-tahun gitu untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Jadi yang saya juga coba lakukan adalah saya coba memikirkan kebiasaan baik apa yang mau saya tanamkan, kemudian saya coba untuk praktekkan itu dalam 1 sampai 2 bulan gitu. Jadi misalnya saya tidak perlu kasih banyak kebiasaan baik yang mau ditanamkan, maksudnya dalam arti langsung sekian banyak gitu ya, tapi saya coba satu-satu gitu. Jadi misalnya mengenai tadi kerapihan gitu, saya mau coba bangun kebiasaan anak-anak untuk mau merapikan mainannya. Nah, saya akan coba itu dalam 1 sampai 2 bulan. Saya akan terus setiap hari akan dampingi mereka ketika mereka selesai dengan satu mainan, saya minta mereka rapikan. Terus menerus begitu setiap hari ya pada saat mereka bermain gitu. Dan ketika sudah 2 bulan ya kira-kira anak-anak sudah cukup mengerti gitu aturannya gitu. Oh, kalau selesai bermain harus dibereskan, kembalikan ke tempatnya. Nah, setelah 2 bulan itu kebiasaan itu akan terus berlanjut gitu, tapi sudah lebih mudah gitu karena anak-anak sudah dilatih untuk setiap harinya ya pekerjaan yang mereka terus-menerus lakukan ya seperti itu, main bereskan gitu. Nah, setelah satu kebiasaan ini anak-anak sudah cukup familiar gitu ya, sudah cukup mentaatinya, kita bisa pindah ke kebiasaan yang lain gitu. Nah, kalau dari saya sih tipsnya ya coba satu-satu gitu. Jadi jangan langsung banyak gitu ya, karena kalau sekali banyak juga ibunya juga stres juga pasti ya. Anaknya pun juga merasa, aduh kok apa ya, nanti mungkin juga kelihatannya terlalu banyak tuntutan nih gitu. Nah, jadi mungkin bisa dimulai dengan satu kebiasaan untuk satu waktu tertentu, ya biasanya 1 sampai 2 bulan. Gitu. Kemudian saya ganti dengan kebiasaan baik yang lain gitu. Menarik nih, berarti kuncinya di sini tuh kesabaran ya, dan juga Ya, apa betul. namanya harus memang tekun gitu ya sebagai Iya, seorang betul. ibu ya, karena Iya, pasti iya. memang banyak tantangannya ketika mau membangun kebiasaan Benar. itu ya. Nah, Sebenarnya ada satu sejauh ini lagi juga soal ya, konsisten tadi. Saya mm-mm. juga lupa. Tadi konsisten untuk menjalankan sebuah konsekuensi gitu. Hmm, Jadi selain konsekuensi kita untuk menanamkan kebiasaan baik, juga konsisten untuk kita menjalankan konsekuensi yang sudah kita buat gitu, yang sudah kita sepakati. Jadi misalnya kalau kita bilang adik kalau tidak menyelesaikan PR atau tugas-tugas sekolah, maka nanti kamu tidak bisa main sepeda di luar bersama teman-teman, misalnya kayak gitu. Nah, ketika anak tidak menyelesaikan tugas-tugasnya yang seharusnya jadi tanggung jawab dia, maka sore waktu teman-temannya mengajak dia bermain, ya berarti konsekuensinya dia tidak bisa keluar main dengan teman-temannya gitu ya. Nah, jadi kita pun juga harus konsisten. Kita sudah berikan konsekuensi seperti itu, kita harus jalanin gitu. Karena kalau kita tidak menjalankannya, anak-anak juga akan bisa membaca orang tuanya. Oh, mama juga nggak konsisten gitu. Jadi berarti saya pun masih bisa nih entah mungkin tawar-menawar gitu kan, atau mungkin oh kalau gitu berikutnya dia ulangin kesalahan yang sama pun tidak apa-apa gitu. Seperti itu sih. baik-baik. Iya benar, itu juga seringkali menjadi pergumulan ibu-ibu ya dalam menerapkan konsistensi untuk konsekuensi atau memberikan hukuman. Kadang-kadang ibu juga merasa nggak tega gitu ya. Jadi Ya, akhirnya kadang-kadang juga mungkin kita kita juga nggak mau repot kadang gitu kan. iya betul Anak-anak betul. merengek misalnya gitu ya, merengek terus gitu ya, sudah kita kasih gitu akhirnya daripada ribut terus nih gitu. Nah seperti itu sih gitu, mungkin
mungkin satu tips juga untuk kita waktu kita kasih konsekuensi, kita berikan konsekuensi yang memang kita yakin kita akan melakukannya gitu. Ketika kita sendiri pun tidak yakin atau pikir itu sebuah konsekuensi yang sulit untuk dilakukan, ya sebaiknya kita jangan berikan konsekuensi seperti itu gitu. Karena kalau enggak ya kita sendiri akan sulit menerapkan konsistensi itu. Iya, betul ya. Baik, berdasarkan tadi sudah banyak nih pengalaman dan bertukar pikiran tentang menerapkan konsistensi. Nah, untuk menyemangati para pendengar, apakah selama ini sudah ada buah-buah baik yang terlihat melalui menanamkan konsistensi ini? Kan kalau Bu Mevang sudah punya anak yang paling besar itu sudah di kelas SD ya? Ya, betul. Iya. Iya, jadi sedikit saya bagikan gitu ya dari tulisan Ibu Charlotte Mason di bukunya. Beliau saya membaca bahwa menanamkan kebiasaan baik itu seperti membangun jalur rel kereta api gitu. Jadi ketika jalur keretanya sudah terbentuk, maka nantinya keretanya atau dalam hal ini anak akan dengan mudah berjalan di jalur itu untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi saya selama ini coba konsistensi untuk membangun jalur itu, walaupun pasti ada pergumulan, jatuh bangun, nggak mudah gitu. Tapi saya coba terus menyemangati diri. Yang saya kerjakan yang selama ini salah satunya ya, saya konsisten membacakan anak-anak buku setiap malam sebelum tidur. Juga saya minta anak-anak setiap hari saya berikan 10 menit, dulu 10 menit, sekarang 15 menit, untuk mereka punya jam baca buku sendiri. Ini untuk anak-anak yang udah lebih besar. Nah, setiap hari saya lakukan gitu. Jadi saya harus selalu sempatkan gitu anak-anak untuk baca buku sendiri, maupun saya juga sebelum tidur, saya bacakan mereka buku. Karena tujuannya adalah, kalau tadi rel itu tujuannya saya ingin anak-anak saya senang membaca buku gitu, karena dari situ mereka akan dapat banyak sekali pengetahuan. Nah, untuk saya menuju ke tujuan itu, saya harus mempersiapkan relnya, dan itu ya itu tidak mudah sebenarnya, tapi setiap hari saya coba sempatkan 10-15 menit juga tidak apa-apa gitu. Nah, anak-anak akhirnya terbentuk kebiasaan membaca itu, dan pertama-tama mungkin sulit ya, tapi saya dampingi terus, belum mau saya bacakan, kemudian mereka sudah bisa baca sendiri, terus kemudian mereka sekarang sudah tidak lagi mengeluh gitu, kalau disuruh baca buku mereka tidak mengeluh. Kemudian malah mereka mulai menemukan buku-buku yang menarik gitu, dan sekarang tanpa perlu disuruh gitu, mereka sudah tahu, oh ini jamnya mereka membaca buku gitu, dan mereka ngambil buku. Gitu sih, tapi saya tahu perjalanan masih panjang. Kadang-kadang kalau disuruh pilih antara bermain atau baca buku gitu ya, mungkin kadang-kadang mereka masih pilih bermain gitu, tapi paling tidak ada kemajuan sedikit demi sedikit. Benar-benar. Nah, tadi kalau misalnya ngambil analogi membangun jalur kereta tuh, memang kita tuh berarti harus siap-siap maraton ya ibaratnya ya, kalau kita mau menerapkan konsistensi ini. Nah, apakah ada tantangan ketika mau menerapkannya? Kadang-kadang yang saya pernah dengar contohnya, mungkin gitu ya, ada 1 atau 2 kali para ibu sulit dan ternyata gagal gitu. Nah, kalau menghadapi masa-masa seperti itu, kira-kira bagaimana ya? Ya, sebenarnya kalau tadi ya juga udah disinggung soal tantangan. Paling besar memang tantangan dari diri sendiri sih, gitu. Karena kadang-kadang kita merasa kita capek gitu ya, baik fisik, mungkin kita sedang kelelahan fisik, atau capek secara mental, dalam arti kita lagi kelelahan untuk beradu argumen dengan anak gitu, untuk menanamkan suatu kebiasaan baik. Nah, juga mungkin ya ada faktor kemalasan
gitu, mungkin dari dalam diri kita. Nah, itu memang yang buat saya tantangan terbesar untuk kita mengalahkan itu semua gitu. Nah, kalau untuk kemalasan memang sulit ya, nggak ada obatnya. Jadi maksudnya dari kita sendiri memang ada kesadaran gitu bahwa oh saya sebagai ibu saya nggak boleh males gitu, saya harus terus berjuang gitu buat anak-anak. Nah, kalau untuk kelelahan fisik ya berarti kita harus istirahat sejenak gitu ya. Kita juga jangan paksakan gitu. Ketika kita istirahat dan tubuh kita sudah refresh lagi, mungkin kita juga akan lebih siap gitu. Mungkin harus mendengar rengekan anak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita tubuh sudah capek, otomatis emosi kita juga jadi mungkin gampang marah gitu ya. Kelelahan mental itu dalam arti ya kita sudah kadang-kadang kita merasa aduh kita udah coba berjuang gitu, tapi kok nggak kelihatan hasilnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita merasa udah deh, ya udah berhenti aja gitu. Tapi buat saya kok faktor komunitas itu penting gitu. Jadi ibu tidak bisa berjalan sendirian. Ketika ada komunitas mungkin kayak seperti di Yayasan Bina Berdaya Bangsa ini mungkin ada WhatsApp grup komunitas ibu-ibu. Nah, itu sangat-sangat menolong untuk menyemangati, untuk terus mensupport ibu-ibu bahwa kita nggak sendirian. Kita berjalan bersama-sama gitu. Ada kalanya kita mungkin gagal, tapi ayo bangkit lagi gitu. Seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua memang dari pihak luar. Kadang-kadang misalnya mungkin suami tidak sepaham dengan kita, atau misalnya mertua, seperti itu. Tapi ya balik lagi sih kuncinya komunikasi ya. Kita coba sebisa mungkin kita diskusi dengan suami, kita sampaikan apa yang menjadi pemikiran kita. Dan mungkin kalau untuk dari pihak mertua mungkin suami juga bisa bantu mengkomunikasikan dengan mertua gitu ya. Jadi makanya memang ya penting sih untuk pasangan kita kompak gitu. Kita satu hati, kita mau kerjakan yang terbaik buat anak-anak. Seperti itu. Ya, setuju banget sih tadi, dan banyak hal-hal baru yang dipelajari juga ya dari sharing yang tadi sudah dibagikan. Dan ya semoga semua pendengar juga, khususnya ibu-ibu, memang menjadi seorang ibu adalah tanggung jawab yang berat, tetapi juga suatu anugerah yang mulia ya, yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita semua. Dan semoga tips yang sudah dibagikan tadi bisa bermanfaat, juga bisa kembali menyemangati ibu-ibu supaya terus berjuang di dalam menerapkan konsistensi di dalam membesarkan anak. Baik, kita berjumpa lagi di dalam podcast berikutnya tentang topik-topik lain yang tidak kalah menarik.